Indonesia sudah menandatangani Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Ini melengkapi undang-undang tentang penyandang cacat yang sudah ada. Salah satu bunyi undang-undang tersebut adalah memberi kuota bagi tenaga kerja penyandang disabilitas di kantor pemerintah dan swasta. Namun, harapan itu mendapat banyak hambatan karena banyak yang menilai keterbatasan mereka tidak mencukupi untuk bekerja layaknya orang normal. Bagaimana para tunanetra melawan diskriminasi dan berjuang memulihkan kepercayaan diri akan kemampuan bahwa mereka layak mendapat kesempatan bekerja seperti yang lainnya? Simak laporan reporter Tempo TV Reski Reza Pratama. Lulus dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia belum menjamin Rosa Mary mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Impiannya untuk bisa bekerja seperti orang normal pada umumnya harus melewati banyak hambatan. Masih sedikit kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas seperti dirinya. Karena lapangan pekerjaan buat seorang penyandang disabilitas sampai sekarang kan masih terbatas kalau bisa dibilangkan gitu kan. Hanya terbatas di bidang-bidang tertentu aja gitu. Padahal sebenarnya saya kepengen dapat pekerjaan yang bagus gitu, dengan penghasilan yang bagus juga gitu. Minimnya lapangan pekerjaan serta diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang dirasakan oleh Rosa membuat para tunanetra kehilangan rasa percaya diri. Tapi, Rosa ingin melawan stigma itu. Ia membuktikan dengan berjuang mendapatkan pekerjaan yang ia harapkan. Saya sih cuma mikirnya gini aja, kalau saya terus-terusan nggak percaya diri, tidak percaya diri, nggak yakin gitu dengan kemampuan saya, ya gimana masa depan saya gitu kan. Jadi ya saya harus optimis karena semuanya dimulai dari semangat, dari optimis gitu. Nah jalan baru terbuka kalau di situ gitu. Sikap optimis yang selalu ditanamkan untuk melawan stigma tampaknya masih belum cukup menjadi modal para tunanetra meraih kesempatan kerja. Untuk beberapa kelompok tunanetra tertentu, dampaknya berpengaruh secara mental dan psikologis, meskipun mereka sudah memiliki pendidikan tinggi. Masyarakat kan memberikan stigma pada tunanetra bahwa tunanetra itu sulit mencari pekerjaan. Akhirnya itu mereka benarkan hal tersebut. Terus tunanetra lapangan pekerjaannya sempit misalnya, dan itu mereka benarkan stigma-stigma semacam itu. Ini harus dibongkar kan, harus diperbaiki. Lalu mereka merasa kesulitan berkomunikasi, kesulitan mencari peluang dan sebagainya. Lalu kesimpulan kami adalah oke, kita siapkan. Lewat program yang dibuat Arya di Mitra Netra, tunanetra diberi bekal pengembangan kemampuan berkomunikasi, mempersiapkan diri, serta menguatkan mental. Konseling dengan pola interaksi sesama tunanetra secara intensif membuat mereka paham bagaimana menonjolkan kemampuan dan mengatasi kekurangan sebagai tunanetra. Berarti ini ada sesuatu yang sifatnya soft skill yang perlu mitra netra tambahkan pada tunanetra, sehingga terbangunlah rasa percaya diri, self confidence dan self esteem yang lebih optimal, yang membuat tunanetra berani mencari dan menemukan peluang dan berani berkompetisi di masyarakat. Pendiri Mitra Netra, Bambang Basuki berpendapat persepsi terhadap kemampuan tunanetra lahir dari lingkungan masyarakat dan keluarga. Panduan dari lingkungan terdekat para tunanetra menjadi kunci bagaimana mereka bisa mengembangkan potensi diri layaknya orang normal. Nah, dengan mengembangkan diri seperti orang biasa, bahwa setelah mereka melalui pendidikan, mereka bisa meningkatkan kreasinya dan dia bisa menentukan sendiri kemana dia akan berdedikasi. Apakah di sektor formal, apakah di sektor non-formal, atau bikin self-employment, tidak menjadi pekerja tapi menciptakan kerja ya. Memberikan ruang untuk mengembangkan potensi akan menjadi modal penting
bagi para tunanetra untuk tidak berhenti menggapai mimpinya. Kalau itu diberikan, mereka sama dengan orang lain, dan saya percaya ada beberapa tugas-tugas yang memang tidak terlalu tepat untuk tunanetra, hanya sedikit ya tertentu, tetapi juga ada tugas-tugas yang lebih baik dikerjakan oleh penyandang disabilitas tertentu. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling. Terima kasih Anda sudah menyaksikan, kami undur diri dan sampai jumpa pada Asia Calling berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.